Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita ketemu lagi ya dengan Ibu Eka di mata pelajaran matematika kelas 9. Sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menjelaskan dan melaksanakan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Kita lanjutkan ya. Adapun tujuannya yaitu diharapkan siswa mampu memahami pengertian bentuk akar. Kedua, diharapkan siswa mampu menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menggunakan operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Selanjutnya yang keempat masih dengan menggunakan operasi aljabar, yaitu diharapkan siswa mampu melakukan perkalian dan pembagian untuk bentuk akar. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu merasionalkan bentuk akar. Kita lanjut ke inti dari materinya ya, atau submateri kita ini yaitu bentuk akar. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian bentuk akar, terlebih dahulu kita harus ingat kembali mengenai pengertian akar itu sendiri. Jadi kita sudah pelajari ya sebelumnya bahwa ketika kita menggunakan bilangan bulat lainnya, yang jelas bilangan bulatnya adalah bilangan positif. Ketika kita ambil contoh di sini, misal 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Begitu juga dengan bilangan-bilangan bulat positif lainnya. Sehingga 25 ketika diubah dalam bentuk akar, maka akar dari 25 hasilnya adalah 5. Untuk lebih mengingat kembali mengenai pengertian akar dan penarikan lainnya, kalian bisa menggunakan bilangan-bilangan bulat lainnya, bukan hanya angka 5, boleh angka 6, angka 10, angka 2. Intinya adalah bilangan bulat positif lainnya. Nah, berdasarkan contoh dari bentuk akar ini, kita bisa simpulkan bahwa akar merupakan kebalikan dari perpangkatan. Jadi secara umum ketika membaca bentuk akar, yaitu akar dari bilangan bulat itu sendiri. Kita lanjutkan ya. Masuk ke pengertian bentuk akar. Coba kita perhatikan di sini bersama. Akar dari 25 sudah kita ketahui bahwa hasilnya adalah 5. Sedangkan akar 3 didapatkan hasil bahwa 1,732 sekian-sekian. Ada keterangan bahwa 5 itu bukan bentuk akar dan 1,732 itu adalah bentuk akar. Jadi seperti yang sudah disepakati bahwa pengertian bentuk akar itu sendiri adalah akar dari bilangan bulat itu sendiri yang menghasilkan apa? Menghasilkan bilangan pecahan atau bilangan bulat lainnya. Jadi ketika bukan dari bilangan bulat positif atau bilangan pecahan, maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa
Bilangan akar tersebut merupakan bentuk akar seperti contoh dari akar 3 itu sendiri. Kita lanjutkan ya. Di menyederhanakan bentuk akar. Masih ada hubungannya dengan di poin pertama. Menyederhanakan berarti kita mengubah bentuk akar itu menjadi bilangan bulat positif yang paling sederhana nilainya. Jadi kita menggunakan akar-akar untuk membantu untuk menyederhanakan atau mendapatkan hasil yang paling sederhana. Contoh tadi akar 25 didapatkan hasil adalah 5. Sedangkan akar 48 didapatkan hasil dari akar tersebut adalah 4 akar 3. Kenapa? Karena 48 dapat disederhanakan menjadi 16 kali 3, di mana 16 itu bisa dikeluarkan dari akar menjadi 4 nilainya. Begitu juga dengan pecahan. Jadi pecahan juga bisa disederhanakan jika dalam bentuk akar. Seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa bilangan bulat positif atau bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk sederhana dan bukan bentuk akar hasilnya nanti. Nah, di sini 2/3 kita ubah menjadi 1/9 kali 6. Kenapa 1/9 kali 6? Karena 1 dikali 6 ini hasilnya adalah 6. Berarti bentuknya sebenarnya 6/9. Tapi kita pisahkan karena nanti akan ada nilai yang tidak menggunakan akar lagi. Nah, 6/9 ini bisa dikecilkan dan 6/9 itu hasilnya adalah 2/3. Jadi 1/9 ini bisa disederhanakan dan hasil dari akar 1/9 ini adalah 1/3. Kenapa? Karena 1/9 ini bisa diartikan atau kebalikan dari 1/3 kuadrat atau pangkat 2. Akar 6-nya tetap karena akar 6 tidak bisa keluar dari akar. Kalau dikeluarkan, nanti kasusnya sama seperti yang akar 3 di atas ini. Bukan malah menyederhanakan, tapi kita malah mengubah kembali dalam bentuk akar. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu sendiri, dia ada perbedaan sedikit, yaitu di nilai dari akar dari bilangan bulat positif itu sendiri. Jadi, ketika penjumlahan dan pengurangan, akar-akarnya itu adalah akar-akar yang memiliki nilai bilangan positif atau pecahan yang sama. Kita buktikan ya. Di sini untuk penjumlahannya. 3 akar dari 2 ditambah akar dari 2. Tapi di akar dari 2 ini sebenarnya ada nilai 1 atau koefisien yang tidak dituliskan. Nah, jadi kita bisa artikan bahwa 3 ditambah 1 adalah 4. Sedangkan akar 2-nya tetap karena akar 2-nya memiliki nilai yang sama. Jadi cukup ditulis 1 kali. Untuk pengurangannya bisa dilihat di sini bahwa 4 dari akar 3 dikurang akar 12 sama di sini nilai 1 sebenarnya. Nah, kita tuliskan kembali bahwa hasilnya adalah 4 akar 3 dikurang akar 4 dikali 3. Dari mana 4 kali 3? Karena 4 kali 3 ini hasilnya sama dengan 12. Sebenarnya perkalian lain juga ada yang menghasilkan 12, tapi angkanya tidak bisa dikeluarkan dari akar. Sedangkan 4 kali 3, 4 bisa kita keluarkan dari akar karena 4 merupakan kebalikan dari 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasilnya ditulis kembali 4 akar 3 dikurang 2 akar 3. Jadi akar 3-nya tetap tidak keluar dari akar. Jadi 4 dikurang 2 akar 3 yaitu 2 akar 3. Selanjutnya perkalian dan pembagian sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalau di perkalian bisa dilihat di sini ada 4 akar dari 5 dikali 1 dari akar 6. Jadi tinggal dikalikan saja. 4 kali 1-nya adalah 4 dan 5 dikali 6-nya adalah 30. Ini bisa disederhanakan?
Tidak bisa. Tapi kalau akarnya, akar dari nilai bilangan positif itu bisa dikuadratkan hasilnya, atau kebalikan dari hasil kuadrat maksudnya, berarti kita bisa menyederhanakan itu menjadi bilangan yang paling kecil. Tapi kalau tidak bisa jangan, karena nanti kasusnya sama seperti yang di atas ini, yang akar 3. Kemudian sama juga di akar 27 dikali akar 3. Kalau untuk kasus pembagian, langsung dibagikan saja, berarti akar 27 dibagi akar 3, yaitu akar dari 27 per 3, hasilnya adalah akar 9. Akar 9 itu didapatkan dari 3 kali 3. Jadi akar dari 9 itu nilai yang paling sederhananya adalah 3. Seperti itu ya. Jadi untuk bentuk akar ada 4 poin ini yang memang harus benar-benar dipahami. Nanti ada lagi poin kelima. Tapi sebelum lanjut kita harus pastikan dulu yang poin 1 sampai 4 ini memang kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Kira-kira bingung nggak dengan kalimat atau kata merasionalkan? Jadi merasionalkan itu sebenarnya sama dengan menyederhanakan, tapi beda kasus. Kenapa? Karena melihat angka yang sepertinya tidak bisa dihitung dengan cara manual. Misal 4 per akar 2. Bisa nggak dihitung dengan manual? Bisa, tapi akan lama prosesnya. Jadi pasti menggunakan alat bantu kalkulator. Dan ini hasilnya pasti banyak atau tak terhingga. Nah, untuk mengefisienkan angka tersebut, maka kita menggunakan cara rasionalkan atau merasionalkan penyebut pecahan. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi merasionalkan ini adalah bisa dikatakan cara lain yang lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan perhitungan seperti yang tadi Ibu contohkan. Kita tinggal mengubah penyebutnya saja, sehingga tidak memuat bentuk akar. Dengan demikian, jadi bisa disimpulkan ya bahwa merasionalkan itu adalah menggunakan penyebut dari bilangan bulat tersebut, bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan huruf-huruf dulu ya, biar lebih mudah dipahami. Di sini yang pertama merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar dari B. Nah, jadi A dan B ini bisa diubah dengan angka berapapun. Misal di sini diubah dengan 2. Di sini misal 3. Berarti A selanjutnya kita tetap tuliskan 2 dan akar B tetap ditulis dengan angka 3. Dan boleh menggunakan bilangan bulat lainnya ya. Intinya bilangan bulat yang digunakan adalah bilangan bulat positif. Dan yang mana merasionalkan? Merasionalkan itu adalah ini, mengalihkan dengan penyebut di nilai dari bilangan bulat positif itu sendiri, akar dari B per akar dari B. Di sini kita bisa mengubah dengan 3. Udah? Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan bahwa A di sini nilainya tetap 2. Akar B tetap menggunakan nilai 3. Dan per B-nya masih menggunakan 3. Kenapa menggunakan 3 dan ada akar yang hilang? Karena bisa dicoret atau dibagi sehingga akarnya hilang. Karena akar itu mengandung nilai 1/2 sehingga 1/2 dibagi 1/2 adalah 1. Selanjutnya masih merasionalkan pecahan dengan bentuk A per B plus akar dari C. Sama ya. Jadi di sini
Kalau untuk kasus yang B, kita melihat tanda di sini. Kalau di sini positif, berarti untuk bentuk rasionalnya adalah negatif, pembilang maupun penyebutnya. Kalau di sini negatif, maka untuk bentuk rasionalnya adalah di sini positif, seperti itu ya. Dan ini bisa diganti dengan bilangan bulat positif lainnya. Jadi ketika A per B plus akar dari C sama dengan A per B plus akar dari C dikali B min akar dari C dibagi B akar min dari C. Jadi A dikali B min C. Ini ya bentuknya ya, A dikali B kurang akar dari min C. B-nya ini, B kali B adalah B kuadrat. Plus akar C dikali min akar C adalah min C. Seperti yang dibilang tadi, bahwa akarnya akan dihilang. Selanjutnya, rasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B min akar dari C. Kebalikan dari yang tadi ya, yang poin B. Sama kasusnya, berarti ketika tandanya di sini negatif, berarti bentuk merasionalkannya kita menggunakan tanda positif. Dan boleh diganti dengan angka berapapun. Jadi Ibu sengaja menggunakan huruf biar kalian mudah berlatih menggunakan angka-angka lainnya. Di sini boleh ditulis angka 2. Di sini boleh dituliskan angka 3. Di sini boleh dituliskan angka 4. Ya, berarti di sini kembali dituliskan 2, kembali dituliskan 3, kembali dituliskan 4. Begitupun bentuk rasionalnya. Di sini 3, di sini 4, di sini 3. Sehingga A-nya dari berapa? 2. B-nya 3. C-nya dan D kuadratnya dari mana? Nih, 3 kali 3 berarti bisa disimpulkan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 min C min akar dari 4 dikali positif dari akar dari 4. Berarti di sini adalah min 4. Kita tulis ulang ya. Di sini 2 dikali 3 akar 4 per 3 kuadrat min 4. Bentuk sederhananya ya. Tapi harus diperhatikan apakah akar ini bisa disederhanakan atau memang tetap dalam bentuk akar ya. Maksudnya nah, di sini dilihat akarnya memiliki nilai yang positif yaitu 4 bisa dikeluarkan enggak? Bisa, ya kan? Bisa. Dan jangan lupa tandanya tadi di sini kita kurang tanda minus atau tanda negatif. Nah, kita sederhanakan lagi 2 dikali 3 min 2 per 9 dikurang 4. 2 dikali 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 berapa? 1. Berarti 2 dikali 9 dikurang 4 nih 5. Jadi ketika kita menggunakan sebarang bilangan bulat positif, jadi kita harus perhatikan dulu akar dari bilangan itu sendiri bisa disederhanakan atau tidak. Nah, di sini kebetulan 4-nya bisa disederhanakan, jadi kita bisa keluarkan menjadi 2. Nah, jadi hasil dari
Salah satu contoh merasionalkan ini adalah 2/5. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya, dan bisa di playback kembali video pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kita sudah menyelesaikan 5 poin yang harus dipahami di bentuk akar. Selanjutnya, Ibu akan berikan selanjutnya, kita akan masuk di contoh soal yang berhubungan dengan numerasi, yaitu salah satu contoh yang berkaitan dengan bentuk akar itu sendiri. Nah, di sini ada contoh, terlepas dari fungsi, baik untuk di kamar mandi atau sebagai wadah penampungan air, bak yang terawat dan bersih sangatlah penting untuk menunjang rumah yang sehat. Minimnya perawatan bak air atau kesalahan dalam perawatan berisiko untuk bagi kesehatan penghuni rumah, terutama jika bak air yang kamu miliki digunakan untuk menampung air untuk konsumsi. Sebab itu, Pak Tono tidak ingin membuat bak mandi yang berukuran besar. Pak Tono mendesain segala yang ada dalam rumah berbentuk minimalis. Salah satunya adalah bak air yang ada di kamar mandi. Bak air Pak Tono terisi penuh setiap harinya. Bak air mandi Pak Tono memiliki daya tampung 64 liter ya. Maka bantulah Pak Tono untuk menghitung panjang rusuk bak mandi tersebut. Jadi ternyata bentuk akar itu juga ada hubungannya dengan bangun ruang. Tapi yang kita pelajari di sini adalah cara menggunakan bentuk akar itu sendiri. Selanjutnya, penyelesaiannya itu bisa dilihat di sini. Bahwa tadi bak mandinya berukuran 64 liter daya tampungnya ya. Nah, penyelesaiannya seperti yang dilihat bahwa volume kubusnya tadi adalah 64 liter. 64 liter itu sama dengan 64 hektometer kubik. Jadi bisa diartikan sebagai 64.000 cm pangkat 3 atau kubik ya. Nah, jadi volume kubusnya itu bisa menggunakan S pangkat 3 karena kita berbicara tentang panjang rusuk. Jadi 64.000 itu bisa kalian tuliskan bahwa akar dari 64.000 pangkat 3 itu adalah 64.000 pangkat 1/2. Jadi disederhanakan seperti itu ya. Jadi akar dari 1/3. Jadi akar dari 1/3 itu artinya adalah 40 yang dikali sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 64.000 pangkatnya. Pangkatnya itu masih menghubungkan dengan bentuk akar tadi ya. Karena bentuk akarnya tadi ada 3 nilainya, maka bentuk per adalah 1/3 dan 1/3 dikali 3 masih dalam bentuk penyederhanaan bilangan berpangkat. Kita bisa sederhanakan atau coret 3 tadi dengan 1/3 atau dikalikan sehingga nilainya menjadi 1. Jadi panjang rusuk bak mandi tersebut adalah 40 cm. Nah, demikian materi kita hari ini untuk bab 1 yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, khususnya untuk bentuk akar itu sendiri. Jadi bisa dipelajari kembali dan dipahami lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat. Semangatnya tetap semangat lagi ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa
share, komen, dan subscribe ya. Oke, itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.